Cheng Shu. Kia Yao, Kia Yao. Kia Yao, Kia Yao. Berhenti mengikutiku. Apa yang kamu lakukan? Apa sih yang kamu lakukan? Aku minta maaf, ini semua salahku. Kamu bisa memukulku, kamu bisa memarahiku. Asal jangan mengabaikanku. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Lepaskan aku, Cheng Shu. Lepaskan aku. Tidak. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Kamu baik-baik saja? Nansheng. Apa yang kamu lakukan padanya? Cheng Shu, aku sudah bilang padamu. Tidak ada apa-apa antara kita sekarang. Jadi tolong tinggalkan aku sendiri. Kia Yao. Cheng Shu. Kamu memang tidak mengerti ya? Aku sudah bilang aku selalu berbohong padamu. Aku tidak pernah menyukaimu. Kia Yao. Kia Yao. Nansheng, kenapa kamu tiba-tiba ada di sini? Dokter Wang bilang rehabilitasi ibumu sudah diatur. Dan aku ingin membawamu untuk menemuinya. Terima kasih. Kia Yao. Apapun yang terjadi antara kamu dan Cheng Shu, aku ingin kamu tahu. Selama aku bersamamu, aku tidak akan membiarkan hal buruk terjadi padamu lagi. Bibi Will, putrimu datang untuk menemuimu. Kia Yao, kamu datang. Ayo kemarilah. Ibu kamu mengenaliku? Kamu sudah makan? Kia Yao. Halo Bibi, aku Nansheng. Siapa dia? Dia? Aku mengerti. Dia pacarmu kan? Dia tampan. Bu, kamu bahkan tidak ingat Nansheng. Dia temanku sejak SMA. Kia Yao, ayolah. Aku akan ceritakan sesuatu tentang ibumu. Apa yang terjadi? Begini, aku menghabiskan 1 hari melatih ibumu, menggunakan terapi Jerman untuk membantunya mengingat anggota keluarga. Dengan kata lain, ibumu sekarang tahu bahwa kamu adalah putrinya dalam pikirannya. Tapi dia tidak bisa mengingat apapun tentangmu di masa lalu. Oke, dokter. Ibuku bisa mengenaliku dalam waktu yang singkat ini. Itu sudah cukup bagiku. Terima kasih, dokter. Hal terpenting saat ini adalah menjaga pasien dalam suasana hati yang baik, agar dia bisa bekerja sama dengan pengobatan. Kamu mengerti maksudku? Aku mengerti. Temani ibumu, aku pergi dulu. Terima kasih. Kamu harus merawat Kia Yao dengan baik. Oke, Bu. Berhenti melakukan itu. Dia bukan pacarku. Bukan? Oke, aku mengerti. Ini semua salahku, aku menyeretmu ke bawah kan? Aku menyeretmu ke bawah. Tidak, Bu, bukan seperti itu. Aku menyeretmu ke bawah. Bukan begitu. Tante, itu tidak benar. Kia Yao, kemarilah. Ibumu baru saja membaik. Bagaimana kalau kita berbohong padanya untuk sementara, untuk membuatnya bahagia? Bu, berhenti berpikir seperti itu. Semuanya baik-baik saja. Tante, aku akan merawatnya. Sungguh itu bagus sekali. Ingat, kalian berdua harus baik dan bahagia bersama, oke? Jangan bertengkar. Kamu dengar aku? Bibi Wu sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih sungguh. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku ada rapat. Jadi aku tinggalkan kamu dulu, oke? Kamu lanjutkan saja urusanmu. Hei, kamu tahu dia di ruang mana? Maaf, boleh tahu Anda siapa? Aku teman putrinya. Maaf, kami tidak bisa memberikan informasi pasien. Aku. Cheng Shu. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku mencari Kia Yao dan ibunya. Kamu tahu mereka di mana? Ikut aku.
Kenapa tiba-tiba kamu muncul? Apa yang kamu lakukan selama setahun ini? Kamu tahu berapa banyak penderitaan yang dialami Wu Qiayao tahun ini saja? Aku tahu semuanya. Ini semua salahku. Kamu masih sama. Apakah kamu benar-benar berpikir Qiayao ingin melihatmu sekarang? Kamu tidak punya hak untuk muncul. Aku hanya ingin menebus rasa sakit yang kusebabkan padanya selama setahun ini. Menebus. Bagaimana? Aku, Alasan aku mundur dulu dan pergi ke Jepang adalah karena aku pikir kamu bisa membuatnya bahagia. Apakah itu caramu melakukannya? Cheng Shu dengar. Aku pasti tidak akan menyerahkan Qiayao padamu kali ini. Lu Nansheng. Terima kasih, karena sudah begitu baik pada Kiai Yao selama ini. Tapi tidak peduli seberapa besar Kiai Yao membenciku, aku tidak akan menyerah padanya. Cheng Shu, ada satu hal lagi yang aku lupa memberitahumu. Aku sekarang pacarnya. Jadi, aku ingin kamu menjauh darinya. Cheng Shu, aku sekarang pacarnya. Jadi, aku ingin kamu menjauh darinya. Sudah kubilang aku berbohong padamu selama ini. Aku tidak pernah menyukaimu. Nak, kamu sudah pulang. Apa yang terjadi padamu, Nak? Ibu, aku baik-baik saja. Nak, nak, bajumu basah kuyup. Bangun dan ganti baju. Jangan duduk di lantai, kamu bisa sakit. Oke, aku akan ganti sebentar lagi. Dengar, aku tidak tahu apa yang terjadi padamu. Kau datang jauh-jauh ke sini. Dari kampus. Tapi aku tahu. Kamu anak yang baik. Pasti ada sesuatu yang penting yang harus kamu hadapi. Benar? Ibu, aku ingin sendiri. Nak, apapun yang terjadi, lari bukanlah solusi yang baik. Kamu harus menghadapinya, itu satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalahmu. Aku percaya. Kamu adalah pria yang kuat. Seperti ayahmu. Dan kamu cukup berani untuk menghadapi segala kesulitan.
Kia Yao, sedang apa kamu sekarang? Aku sedang melakukan penelitian dengan Xiao Wei. Apakah kamu ada kelas nanti? Aku ingin mengajakmu makan siang. Tidak, aku tidak ada kelas, tapi aku harus menyelesaikan penelitianku dan aku tidak ingin terlambat. Kamu tetap harus makan siang. Kerjakan penelitianmu dan beritahu aku kalau sudah selesai, aku akan menjemputmu. Kamu tidak sudah di sini, kan? Tidak, aku di rumah. Beritahu aku kalau sudah selesai, aku akan menjemputmu. Oke. Kia Yao, aku ingin bicara denganmu. Aku tidak ingin bicara denganmu. Kia Yao, biarkan aku menjelaskan. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan berteriak, aku tidak mau penjelasanmu. Kia Yao, benarkah kamu sedang berpacaran dengan Nansheng sekarang? Ya benar, Aku tidak percaya. itu masalahmu. Kia Yao, Kia Yao. Aku penasaran, apakah dia masih suka makanan pedas? Kia Yao, Kia Yao, Kia Yao. Cheng Shu. Nansheng, ayo pergi. Terima kasih sudah membantuku. Apa kabar, kamu lapar? Aku belikan kamu camilan. Tidak, aku tidak lapar. Aku terlalu marah. Aku penasaran siapa yang membuatmu kesal. Kamu tahu siapa? Jangan marah, oke? Aku akan ajak kamu makan siang yang enak. Tapi aku pikir, kamu ada di rumah saat kamu menelepon. Apa yang kamu lakukan di sini begitu pagi? Aku khawatir tentangmu. Jadi aku datang. Nansheng, kamu tidak perlu melakukan itu. Aku merasa sangat malu. Kalau begitu jaga dirimu baik-baik. Dan makan semua camilan ini. Ada begitu banyak. Aku tidak bisa makan semuanya. Tapi kamu adalah Wu Kia Yao. Kamu kuat, ingat? Ini bukan apa-apa bagimu. Kamu bicara sangat mirip Kuo Jiahao. Haha. Permisi. Ini steakmu. Dan ini milikmu. Selamat menikmati. Selalu baik untuk makan siang yang enak saat kamu tidak bahagia. Ayo kita mulai. Aku senang. Itu bagus. Ayo makan sedikit. Ini yang terbaik. Steak paling segar yang pernah aku makan. Apa yang Cheng Shu katakan padamu? Tidak ada yang penting. Dia hanya buru-buru ke sekolah kita. Kamu tahu dia selalu seperti ini. Dan sebenarnya aku belum melihatnya untuk waktu yang lama. Aku tidak tahu bagaimana kabarnya belakangan ini. Dan apakah dia punya teman baru. Tapi dia memiliki kepribadian yang sangat buruk. Tak seorang pun ingin berteman dengannya. Hanya ada kita. Namun, dia tampaknya baik-baik saja. Ini tidak ada hubungannya dengan aku sama sekali. Lalu jangan sedih, oke?
Atau kita bisa tidak membicarakannya. Saat kita bersama, apa itu baik? Maafkan aku. Tidak apa-apa. Aku ingin kamu bahagia. Nansheng, kamu tidak perlu membeli semua ini. Ini terlalu mahal. Aku membeli ini untuk Bibi. Begitu. Aku penasaran kenapa ibuku mulai menyukaimu. Apa kamu mencoba menyuapnya saat aku tidak di rumah? Ya, aku sedang menyuapnya. Dan sekarang aku juga sedang menyuapmu. Ini lumba-lumba kecil. Tidak, ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Mengapa kamu terlihat begitu serius? Aku hanya ingin membuatmu senang. Jika kamu benar-benar ingin aku bahagia, kamu bisa membelikanku balon. Pernahkah aku menceritakan kisah balon keberuntunganku? Pada suatu hari, seorang paman menjualiku balon keberuntungan. Dan pada hari itu juga aku bertemu dengan Cheng Shu. Aku berharap balon ini juga bisa membawa keberuntungan dan membantu ibuku sembuh. Baiklah. Berapa harganya? 10. Terima kasih. Apa kabarmu sekarang? Apa kamu sudah merasa lebih baik? Ayo pergi lihat ibumu. Oke. Ayo pergi. Kamu masih ingat balon kita? Ibu. Qiayao, kamu di sini. Tante, Siapa dia? aku Nansheng. Ayo duduklah. Maaf Nansheng. Kadang aku tidak ingat. Tidak apa-apa, Tante. Tidak apa-apa, Ibu. Bagaimana performamu hari ini? Dokter Wang bahkan memujiku hari ini. Sungguh? Tante, ini tonik untukmu. Ini terlalu mahal untukmu. Tidak. Ya? Aku sudah bilang padanya untuk tidak membelinya juga. Apa yang ingin kukatakan padamu? Kenapa aku tidak ingat? Hari ini, Tidak apa-apa. Dokter Wang bahkan memujiku. Aku bilang aku lebih baik. Kenapa aku tidak ingat lagi? Ibu jangan khawatir. Ibu tenanglah. Xiao Xiao kamu jaga. Aku akan panggil Dokter Wang. Jangan khawatir, jangan khawatir. Apa yang terjadi? Jangan khawatir. Ibu kamu merasa lebih baik? Qiayao. Sebenarnya aku baik-baik saja. Aku hanya ingin berbicara berdua denganmu. Ibu kamu sedang apa? Aku tahu. Kamu dan Nansheng sedang berakting. Untuk membuatku senang. Ibu aku. Qiayao, kamu bahkan tidak tersenyum lagi. Kamu dulu. Gadis yang sangat bahagia. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Jangan salahkan aku, maafkan aku. Ibu jangan bicara seperti itu. Kita adalah keluarga. Aku harus melakukan apapun yang bisa kulakukan untukmu. Dan kamu semakin baik sekarang. Aku sangat senang. Qiayao, Cheng Shu baru saja datang menemuiku. Baru saja?
Sebenarnya dia sering datang menemuiku. Setiap kali dia datang dia akan bercerita tentangmu. Melihatnya seperti itu, aku merasa dia sangat sedih. Kia Yao, tidak ada gunanya aku berbicara terlalu banyak tentang masalah hubungan. Itu terserah padamu. Mama, Kamu harus bertanya pada dirimu sendiri. Bagaimanapun, aku hanya ingin melihatmu bahagia. Aku ingin kamu sebahagia dulu. Oke? Mama. Aku mengerti. Dua hari terakhir ini, apakah ada seorang pria Yang bernama sering Cheng Shu? datang ke sini? Dia kadang datang beberapa kali sehari. Dia merawatnya lebih baik daripada aku. Aku dengar dia temanmu. Ya. Terima kasih atas usahanya Dr. Wang. Sama-sama. Kamu ngobrol baik-baik dengan tante. Aku akan bekerja sekarang. Bagus sekali. Tante hari ini menyenangkan? Ya, menyenangkan. Tante kamu suka Cheng Shu? Tentu saja aku suka. Cheng Shu suka Kia Yao. Kia Yao juga suka Cheng Shu. Halo, Cheng Shu. Aku ingin bertemu besok. oke aku juga ada sesuatu untukmu. Deal. Oke, Hati-hati. Tunggu sebentar. Oh, Apa itu Nansheng? buka matamu. Kia Yao jadilah pacarku. Nansheng, apa yang kamu lakukan? Jadilah pacarku. Aku serius. Ibuku juga tidak ada di sini. Kita tidak perlu berpura-pura kan? Ini bukan karena ibumu. Aku memikirkannya sepanjang malam kemarin. Aku berpikir, jika aku tidak mengatakan sesuatu, aku tidak akan punya kesempatan. Nansheng, kamu membuatku tidak nyaman. Mengapa kamu tidak bangun dan bicara dulu? Bangun. Apakah aku menakutimu? Apa yang kamu lakukan? Aku harap apa yang akan aku katakan tidak akan membebanimu. Aku. Kia Yao, tahukah kamu? Pertama kali aku melihatmu, aku tertarik padamu. Tahun-tahun SMA-ku adalah tahun-tahun paling bahagia dalam hidupku. Dan kamu memberiku semua itu. Aku. Kemudian aku pergi ke Jepang. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu sepanjang waktu. Tapi aku tahu aku harus menahan diri. Sejak aku memilih untuk mundur dari kompetisi, maka aku harus menanggung rasa sakit. Sampai aku kembali ke Anbei. Nansheng, aku tidak mengerti. Aku. Bisakah kamu memberiku kesempatan? Biarkan aku menyelesaikan kata-kataku.
Ketika aku mengetahui bahwa kamu dan Cheng Shu tidak bersama, aku terkejut dan kesal. Aku terkejut karena sepertinya aku punya kesempatan lagi. Aku kesal karena Kamu telah menderita banyak. tahun ini gadis manis yang aku cintai tidak lagi tersenyum. Aku menyalahkan diriku sendiri. Aku menyalahkan diriku sendiri karena Menjadi begitu lemah. Nansheng, jangan bicara lagi. Qia Yao. Aku hanya ingin kamu bahagia. Dan aku berharap aku membawa kamu hal-hal ini. Apakah kamu mau? Maaf Nansheng, aku tidak bisa menerimamu. Bisakah kamu memberiku alasan? Nansheng, aku pikir kamu tahu. Di pikiranku, kamu selalu sahabat terbaikku. Aku tidak ingin menyakitimu. Dan aku tidak ingin berbohong padamu. Aku tidak bisa melupakan Cheng Shu. Aku bercanda. Lihat bagaimana kamu panik. Cheng Shu. Aku tidak membiarkan kamu menang kali ini. Nansheng, akulah yang jahat. Meskipun aku gagal kali ini lega bagiku. aku bisa kembali ke Jepang tanpa khawatir. Kamu akan kembali ke Jepang lagi? Qia Yao, jangan salah paham. Bukan karena kamu menolakku. Aku akan kembali ke Jepang. Aku punya pameran lukisan di Anbei Beberapa waktu lalu. Dan sebuah perusahaan Jepang tertarik. Aku kembali terutama untuk kerjasama. Itu hebat, selamat. Selamat. Cheng Shu. Qia Yao. Aku harus menitipkannya padamu sekali lagi. Jangan khawatir. Aku akan pergi. Bunga-bunga ini untukmu. Aku. Apakah kamu keberatan? Qia Yao. Kamu harus selalu bahagia. Aku akan. Aku punya pesawat untuk dinaiki, jadi aku pergi. Nansheng. Aku pergi. Jaga dirimu baik-baik. Lagi ngapain sih? Qia Yao, ini semua salahku. Jangan salahin Nansheng, salahin aku aja. Aku gak nyalahin Nansheng. Aku nyalahin kamu. Oke, ini semua salahku. Aku seharusnya gak salah paham sama kamu. Jangan marah ya. Marah apaan sih? Pergi aja sama pacar kayak kamu. Apa? Oke, aku ngerti. Lagi ngapain sih? Jadi kamu cemburu ya? Siapa yang cemburu? Aku gak. Kapan aku punya pacar? Kamu bohong.
Semua orang di sekolahmu tahu hubungan kamu sama Tang Zenzhen. Tunggu dulu. Hansen, cium aku dong. Tunggu, ada telepon. Siapa ini? Kak Chengshu. Chengshu. Kak Chengshu. Zenzhen. Chengshu, Lihat siapa ini. Lihat gimana kakakmu ngebully aku. mau aku kembalikan dia ke kamu. Kamu harus jalani jalan yang kamu pilih dengan susah payah. Kamu ngomong apaan sih? Keren banget. Kak Chengshu. Itu kakak iparku di sebelah kamu ya? Halo? Halo. Kamu masih salah paham. Aku dulu ngejar Kak Chengshu. Tapi itu semua cuma angan-angan aku aja. Dia udah nolak aku dari dulu. Terus aku baru tahu. Cowok di sebelah aku ini ternyata lebih seru. Oke, aku udah gak mau lihat kalian mesra-mesraan. Aku tutup teleponnya ya. Dah? Apakah kamu mengerti sekarang? Apa? Apa urusannya dengan aku? Pulang. Tidak. Kamu sudah makan siang. Kamu makan apa? Aku belum makan apa-apa. Kenapa kamu harus mengatur apa yang aku makan? Apa yang aku pakai? Dan siapa yang aku temui? Apa kamu polisi? Kamu terlalu mengontrol. Ya, karena aku peduli padamu. Aku tahu. Kalau begitu kamu harus pergi ke kelas. Aku tidak akan bicara denganmu. Kalau begitu kamu yang tutup teleponnya dulu. 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 Kamu yang tutup. Kenapa begitu bodoh? Aku yang akan tutup. Dah. Aku baru saja selesai kelas. Tunggu sebentar. Oke. Mama, ayo sapa Chengshu. Halo? Halo Tante. Kamu sedang apa? Aku di sekolah, aku baru saja selesai kelas. Ini sekolah mereka. Apakah kampusnya besar? Cukup besar. Aku akan mengajakmu keluar di hari yang cerah. Sangat bagus. Di luar sangat cerah. Jangan bilang begitu ke teman-temanku lain kali. Aku bilang apa? Cuma bilang saja aku pacarmu. Bukan begitu. Ya, aku tidak bilang iya. Ya. Wu Qiaiyao. Mau jadi pacarku. Jangan berteriak. Janji padanya. Kamu sangat menyebalkan. Jadi mau tidak? Pergi, aku pergi. Mau tidak? Diam. Ayo pergi Qiaiyao. Mau tidak? Kamu belum menjawabku. Ya, aku mau. Aku tidak pernah menyangka akan melihat berita bagus seperti ini. Saat aku keluar membeli buku. Apa? Ya? Mengapa Qiaiyao, yang sangat cantik dan memiliki banyak pelamar, selalu menolak orang lain? Jadi dia sudah jatuh cinta pada seseorang. Aku tidak. Tidak ada apa-apa. Kamu tidak akan bilangnya? Jangan biarkan air seberma menggelir ke ladang orang lain. Tolong aku. Setidaknya Chengshu dan aku adalah teman sekelas lama. Kami memiliki dasar kasih sayang. Qiaiyao, jika kamu takut, Chengshu tidak akan bisa melakukannya dengan seseorang yang dia kenal. Masih ada aku orang asing. Xiao Wei dan aku akan senang mengambil alih Chengshu yang sangat tampan. Baiklah kalau begitu. Kamu harus tanya Chengshu apakah dia mau. Chengshu, dari sekarang, kamu harus merawat Qiaiyao dengan baik untukku. Jangan biarkan dia tersesat. Jangan khawatir Tante. Aku akan merawat Qiaiyao dengan baik. Qiaiyao biasanya sedikit manja. Jika dia mengganggumu, kamu bisa bilang padaku. Aku akan memberinya pelajaran. Mama kamu malah memihak dia? Tante dari sekarang. Kamu adalah keluargaku.
Aku akan merawatnya dengan baik. Maka aku akan lega. Kiayao, aku lelah. Bawa aku pulang. Oke. Suster Lee. Ayo kita pulang. Aku akan pulang dulu. Istirahatlah, Bu. Sekarang terlalu berat bagi Paman Wu untuk menanggung keluarga ini sendirian. Jangan khawatir. Aku akan bekerja keras untuk menanggung keluarga ini bersama. Oke, mari kita bekerja keras bersama. Jadi, apakah kamu harus kembali ke sekolah? Aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Oh, kamu sangat menyebalkan. Lengan baju ini perlu diperbaiki. Selamat wisuda. Jangan khawatir, Cheng Shu sudah datang ke sini selama 4 tahun terakhir. Hujan atau cerah, dia akan datang kali ini. Siapa bilang aku menunggunya? Apa yang kamu lakukan? Kiai Yao selamat wisuda. Terima kasih. Aku sangat iri. Ayo teman-teman. Mari kita berfoto. Aku duluan. Kamu pegang ini untukku, ya. Jangan pergi, tunggu aku di sini. Aku akan kembali sebentar. Ayo teman-teman. Berdiri diam, mari kita berfoto. Selamat wisuda. Selamat wisuda. Kamu sering ke sini? Tempat yang bagus. Aku sudah lama ingin membawamu ke sini. Kenapa kamu tidak membangunkanku? Aku lihat kamu tidur nyenyak. Aku tidak ingin mengganggumu. Halo, Terima kasih. Terima kasih. nikmati waktumu. Siapa itu? Ayahku. Kiai Yao, Apa yang terjadi, Ayah? tidak ada, kamu sudah lulus. Aku ingin bertanya apa yang akan kamu lakukan. Apa rencanaku? Hanya tinggal bersamamu di Anbei. Kiai Yao, jangan merasa terbebani.
Aku hampir melunasi hutangku. Dengan uang yang kudapat selama ini. Sekarang kakakmu sudah kuliah. Kondisi ibumu cukup stabil. Kamu harus memikirkan masa depanmu. Kamu selalu menyukai Nanwan kan? Lagi pula bukankah Cheng Shu juga di Nanwan? Jangan khawatir tentang keluarga. Kebahagiaan kalian berdua adalah hal yang paling penting sekarang. Ya ayah. Aku akan menutup telepon sekarang. Dah. Kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa meneleponmu jika aku baik-baik saja? Bodoh. Tidak ada apa-apa. Aku hanya merindukanmu sedikit. Tunggu aku di rumah. Oke, aku sibuk sekarang itu saja. Telepon aku kembali setelah selesai. Dah. Dah. Halo. Saya ingin memesan tiket dari Anbei ke Nanwan besok. Ya, besok. Nanwan, aku datang. Cheng Shu, aku ada wawancara hari ini. Aku akan menghubungi malam ini. Aku sangat lelah. Setelah membayar sewa, aku akan bangkrut dalam waktu singkat. Jika aku tidak mencari pekerjaan, aku tidak akan punya uang. Aku harus bekerja keras mencari pekerjaan selanjutnya. Tidak lebih baik aku menemui Cheng Shu dulu. Kia Yao, kenapa kamu terburu-buru? Ya. Bukankah Cheng Shu di atas? Bukankah Cheng Shu pergi ke Anbei untuk menemuimu? Anbei? Dia melepaskan magangnya di rumah sakit Nanwan. Dia mengajukan transfer ke rumah sakit Anbei. Dia seharusnya sudah sampai di rumah sakit Anbei. Dia tidak memberitahuku tentang itu. Kamu tidak tahu? Aku. Kurasa Cheng Shu sudah menyiapkan kejutan untukmu. Terima kasih. Dah. Kia Yao, tidak apa-apa. Aku akan segera menghubungimu. Kirimi aku alamat apartemen yang kamu sewa. Anakku, datanglah untuk makan malam. Oke dah. Mama jangan repot-repot. Ada sup. Aku datang. Berikan padaku. Oke. Silakan duduk. Baiklah. Ini adalah makanan yang sangat mewah. Anakku akan bekerja. Aku menyiapkan semua ini khusus untukmu. Kamu harus menghabiskannya.
Ayo tambah lagi. Enak sekali. Kapan kamu akan pergi? Mama kamu sudah mendengar semuanya. Aku juga suka Qiayao. Dia layak untuk disayangi. Dia bahkan pernah berdebat pribadi denganku tentang kamu dulu. Pada waktu itu, aku pikir dia adalah gadis yang baik. Dia adalah gadis yang tulus. Ketika aku pulang, aku memikirkannya lama sekali. Sebelum aku memutuskan untuk melepaskan masa lalu, aku percaya pada ayahmu. Aku harap kamu akan semakin baik. Cheng Shu, kenapa kamu di sini? Sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat. Tidak bisakah aku datang ke sini? Sekarang tidak nyaman untukmu kan? Memang agak tidak nyaman. Kamu bisa kembali nanti. Kenapa tidak nyaman? Siapa di dalam? Siapa di dalam? Keluarlah. Bukannya kamu bilang tidak akan datang sampai 3 hari lagi? Sekarang ini salahku ya. Aku merusak perbuatan baikmu bukan? Tidak. Siapa itu? Jangan dorong, kamu lepaskan. Keluar. Kamu yang keluar. Kamu tidak ada siapa-siapa di kamarmu. Tidak ada siapa-siapa di kamarku. Kenapa kamu teriak tadi? Aku membunuh kecoa. Kamu serius? Punya gua yang luar biasa di sini. Siapa yang minta kamu serang tiba-tiba? Aku belum siap. Biar aku bantu merapikan. Aku bisa sendiri. Cowok imut. Kamu mau kemana? Lapar. Aja kamu makan hotpot. Oke. Ayo pergi. Aku sangat kenyang. Lihat kamu bodoh. Mari coba restoran ini lagi lain kali. Enak. Kamu bisa makan sebanyak 5 orang. Kamu meremehkanku. Sedikit saja. Aku marah. Meski kamu tarik aku tetap marah. Aku meremehkan diriku sendiri. Karena tidak bisa aja kamu makan hotpot setiap hari. Siapa yang mau makan hotpot setiap hari? Kamu tahu itu bisa bikin tubuh meradang. Tempat tinggalmu sekarang jauh dari sini.
Rumah sakit sudah menyediakan asrama, tidak terlalu jauh. Apakah kamu tidak bisa kembali? Kalau kamu minta aku pulang, aku akan pulang. Kalau kamu tidak mau aku pulang, aku tidak akan pulang. Kamu mikir apa? Aku tidak bermaksud begitu. Maksudku, apakah masih ada bus yang bisa kamu naik? Aku akan antar kamu pulang dulu. Aku hampir sampai. Maka kamu harus berusaha keras. Mari kita rayakan dengan makan malam bersama malam itu. Untuk apa? Merayakan pekerjaanmu di rumah sakit grup Hanyuan. Dan mungkin aku akan lulus wawancara. Oke. Jadi kamu harus bekerja keras hari ini. Aku sudah sampai, aku tidak akan bicara denganmu dulu. Oke, pergi. Oke dah. Ayo biar aku perkenalkan dia padamu. Ini Cheng Shu. Dia adalah intern baru di Departemen Neurologi kami. Dia direkrut dengan peringkat pertama di Departemen Neurologi di Universitas South Bay. Hebat. Semua orang harus lebih bekerja sama dengannya di masa depan. Selamat datang. Oke, tentu. Halo semuanya, aku Cheng Shu. Tolong bimbing aku. Dr. Cheng, begitu kamu sampai di sini, para perawat kecil ini sudah siap bertindak. Aku bertanya apakah kamu punya pacar? Untuk para perawat kecil. Terima kasih atas kebaikanmu. Aku sudah punya pacar. Para perawat kecil di departemen kita tidak beruntung. Baiklah, lanjutkan apa yang sedang kamu lakukan. Oke, aku akan mengajakmu berkenalan dengan lingkungan Ayo. Oke, lanjutkan urusanmu. Kiayao Universitas Anbei. Jurusanmu. Tidak sesuai dengan informasi yang kami rekrut. Ya, aku belajar seni di universitas. Tapi aku selalu menulis novel, dan aku punya passion khusus untuk penulisan sastra. Baiklah, Perusahaan kami bukan perusahaan. yang hanya melihat ijazah. Karena kamu bilang, Kamu sangat menikmati penulisan sastra. jadi bisakah kamu jelaskan secara singkat? Jika kamu seorang editor Dan menghadapi sengketa hukum yang timbul. dari pasal 3 pengetahuan hak cipta, menurutmu apa cara penanganan yang benar? Sengketa hukum. Aku tidak tahu. Baiklah, selanjutnya. Selanjutnya, Aku. Maaf. Tunggu sebentar, aku datang. Apa yang terjadi? Aku sudah meneleponmu berkali-kali tapi kamu tidak menjawab. Kamu sibuk apa saja? Apakah kamu meneleponku? Ya, Aku tadi sibuk, aku tidak mendengarmu. bagaimana? Kamu lapar? Ya, aku belum makan sejak siang. Kenapa kamu tidak makan siang tadi? Kenapa kamu tidak makan dulu? Aku sibuk sejak kembali dari wawancara siang tadi. Aku belum makan siang. Ngomong-ngomong, aku kebetulan ingin bertanya padamu. Bagaimana hasil wawancaranya? Apakah kamu lulus? Kamu tidak tahu. Aku sangat kewalahan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mari kita cari perusahaan lain saja, oke? Baiklah, aku akan masak untukmu. Aku beritahu kamu, makan masakan aku pasti akan membawa keberuntungan. Tunggu. Itu yang terjadi. Jadi aku merasa
Bahkan jika perusahaan besar menawarkan aku kesempatan sekarang, aku tidak bisa mengambilnya. Lalu aku langsung memutuskan untuk kembali dan mempelajari pengetahuan yang relevan. Jadi ada beberapa pengetahuan yang lebih profesional yang bisa aku pelajari di masa depan. Kia Yao. Sebenarnya menurutku kali ini adalah berkah yang tersembunyi. Ini membuatmu bisa belajar terus-menerus selama 10 jam tanpa terganggu. Seberapa kuat momentum wawancara ini? Dan selama kamu punya niat untuk belajar, tidak pernah terlambat untuk belajar. Benarkah? Lalu aku tanya kamu satu pertanyaan. Kamu jawab dengan jujur. Apakah kamu juga berpikir, aku benar-benar bodoh? Lihat, aku selalu tidak bisa belajar dengan baik. Sekarang aku sedang mencari pekerjaan yang berhubungan dengan penulisan. Kenapa kamu ketawa? Pernah kepikiran buat langsung mulai nulis novel? Pokoknya gini deh, kamu juga sering nulis novel sekarang. Gak masalah kalau belum dapat kerjaan. Kamu masih punya aku yang bakal jagain kamu. Gak mungkin, aku udah gak muda lagi. Aku harus mandiri. Kamu bakal ngawasin aku ke depannya. Kalau ada hal yang aku gak becus, atau kalau aku gak konsisten, tolong ingetin aku. Jangan biarin aku kayak dulu lagi. Aku lagi ngejalanin ini dan kamu punya tanggung jawab juga. Kalau gitu aku bakal ngawasin kamu. Pinky swear. Pinky swear. Janjinya harus bertahan 100 tahun. Ayo makan, aku lapar. Oke. Ayo. Makan telur lebih banyak. Iya. Teks itu sarana komunikasi. Novel online juga bentuk baru. Ini udah jadi fakta. Sekarang kita udah masuk era internet. Harusnya ada semakin banyak kemungkinan untuk novel online difilmkan atau dibuat game. Selamat datang. Kamu lulus. Aku lulus. Terima kasih Pak Sutradara. Cheng Shu, gak nyangka akhirnya bisa lulus kayak gini. Usaha kamu selama ini berhasil. Aku seneng banget. Jadi malam ini, kita harus rayain bareng. Oke, jadi gimana cara rayainnya? Aku traktir makan. Masuk. Pak Sutradara. Dr. Cheng. Ada apa? Pak Sutradara Hao, aku mau minta izin ganti shift malam ini. Ya. Oke. Kebetulan aku ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Bagaimana kabarmu selama bekerja di periode Aku ini? sudah terbiasa dengan semuanya. Aku sudah belajar banyak hal yang tidak bisa aku pelajari di sekolah. Departemen juga memberikan ulasan yang baik untukmu di semua aspek. Minggu depan aku akan pergi ke Beijing untuk urusan bisnis. Perjalanan bisnis ini akan berlangsung selama 1 bulan, pertimbangkanlah. Di sana akan ada ahli saraf dari seluruh negeri yang datang ke tempat kejadian. Ini adalah pertukaran akademik yang sangat langka. Aku ingin membawamu ke sana. Terima kasih Direktur Hao. Bekerja keraslah, kembalilah. Ngomong-ngomong, habiskan lebih banyak waktu dengan pacarmu. Kamu makan terlalu banyak. Ini sangat enak. Hanya saja terlalu pedas. Tunggu sebentar. Ini adalah solusi untuk pedas. Ini berguna, Cheng Shu. Bagaimana kamu bisa tahu begitu banyak? Bodoh. Ngomong-ngomong Kia Yao, aku akan pergi ke Beijing bulan depan.
Dan mungkin tinggal selama sebulan. Mengapa kamu harus pergi begitu lama kali ini? Aku belum pernah ke Beijing. Kenapa kamu tidak ikut saja denganku? Sepertinya aku tidak akan pergi. Aku baru saja mendapatkan pekerjaan. Aku perlu menunjukkan performa yang baik. Ya. Apakah kamu enggan berpisah denganku? Tidak. Apa yang kamu lakukan? Beritahu aku jika kamu akan merindukanku. Tebak saja. Beritahu aku, beritahu aku, beritahu aku, beritahu aku. Tidak. Tepat sekali. Kamu akan pergi dalam perjalanan bisnis dengan begitu banyak gadis cantik kali ini. Kamu pasti sangat senang. Kamu tidak akan merindukanku. Ternyata benar semua gagak di dunia ini berwarna hitam. Bung, aku sudah mengerti kamu sekarang. Tunggu, tunggu, tunggu. Wu Qiayao, kamu mau kemana? Qiayao, kamu baik-baik saja. Aku merasa sedikit tidak nyaman. Hati-hati. Air gula merah. Terima kasih. Baiklah. Sudah larut, aku akan pergi dulu. Sudah larut, kamu tidak perlu pulang. Kamu tidur di sini saja. Baiklah. Aku akan tidur di sofa. Kamu terlalu tinggi untuk tidur di sofa. Terserah kamu. Aku pergi. Kenapa kali ini kamu pergi begitu cepat? Aku tidak punya pilihan. Aku harus pulang dan menyiapkan bahan-bahan. Aku akan segera kembali padamu begitu semuanya siap, oke? Kamu cepat kembali. Kalau begitu kamu bisa pergi. Aku pergi. Hati-hati di jalan. Dah, Aku pergi. dah. Nona Chen, halo. Aku baru saja mau meneleponmu. Aku akan transfer uang sewa sebentar lagi. Bukankah kita sudah ada kesepakatan sebelumnya? Sewa harus dibayar seminggu sebelumnya. Kamu harus membayar bulanan, kenapa masih telat? Maaf sekali Nona Chen. Aku sedikit kekurangan 2 bulan ini. Tapi aku akan transfer uangnya sebentar lagi. Jangan khawatir. Sebelumnya aku pikir tidak mudah untukmu seorang gadis kecil. Jadi aku setuju kamu membayar sewa bulanan. Lihat, kamu sudah mendapat pekerjaan. Kamu harus membayar sewa triwulan mulai bulan ini. Tidak apa-apa telat 2 hari. Nona Chen, begini. Bagaimana kalau kamu memberi aku 1 bulan lagi kelonggaran? Bisakah aku pasti membayarmu triwulan bulan depan? Setidaknya. Bulan pertama kamu bilang kamu baru pindah ke sini dan belum punya pekerjaan. Bulan kedua kamu baru mulai bekerja dan aku simpati padamu. Tapi sekarang sudah bulan ketiga. Kamu juga punya pekerjaan. Kamu harus mulai membayar per kuartal bulan ini. Totalnya 2.400. Tidak Nona Chen.
Cheng Shu, kamu tidak ada di sini di akhir pekan. Aku akan pulang dan menemui ibuku. Sudah lama aku tidak pulang. Kamu harus lebih memperhatikan kesehatanmu. Pulanglah lebih awal, oke? Ayah. Ayah. Lihat kamu. Berapa kali aku sudah bilang, kamu baru mulai bekerja dan belum banyak menghasilkan uang. Kenapa kamu membeli sesuatu untuk kami? Di mana ibuku? Dia ada di dalam kamar. Aku akan menemuinya. Jangan sibuk, aku akan membantumu nanti. Kenapa Kia Yao tidak pulang bersamamu? Apakah guru menunda lagi? Ya Ibu Kia Yao. Sekolah Kia Yao akhir-akhir ini sering menunda. Ngomong-ngomong, aku ingin bertanya. Bagaimana cara kamu memasak babi kecap? Ku dengar enak sekali. Kia Yao suka makanan manis. Jadi setiap kali aku membuat babi kecap, aku menambahkan beberapa kurma merah. Babi kecap yang dibuat seperti ini manis dan sehat. Kia Yao sangat menyukainya. Aku mengerti. Jadi lain kali aku akan mencobanya. Terima kasih Ibu Kia Yao. Kia Yao, kamu sudah berusia 18 tahun hari ini. Kamu akhirnya tumbuh besar. Aku masih ingat saat kamu baru lahir. Kamunya sangat kecil sampai tidak menangis atau bersuara di pangkuanku. Kerabat bilang bahwa saat kamu besar kamu pasti akan menjadi gadis yang pendiam. Siapa yang menyangka saat kamu besar, kamunya punya kepribadian yang begitu tak kenal takut. Kia Yao, kamu berusia 20 tahun hari ini. Apakah kamu akan memasuki tahun ketiga kuliah? Jika kamu punya pacar, kamunya harus membawanya untuk kutemui. Dan kemudian kamu bisa berulang kali memberitahuku. Aku akan memberitahumu secara rahasia. Ayah dan aku mulai berpacaran pada usia 20 tahun. Jadi ibu mendukungmu untuk berpacaran. Kia Yao, hari ini kamu berusia 22 tahun. Apakah kamu sudah lulus dari universitas? Ketika kamu pertama kali mulai mencari pekerjaan, kamu akan menghadapi banyak kesulitan. 9 dari 10 hal dalam hidup tidak memuaskan. Tapi kamu harus ingat, semakin banyak rintangan semakin berani kamu. Itulah Wu Kia Yao yang tidak takut akan apapun. Ciao ciao. Ayah. Ayah menggoreng 2 hidangan favoritmu untukmu. Bawalah saat kamu pulang nanti. Terima kasih Ayah. Kia Yao. Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang urusan keluarga. Untuk penyakit ibu, ayah bisa mengatasinya. Kamu harus menghabiskan 2 hidangan ini secepat mungkin. Mereka tidak bisa disimpan lama. Jika kamu suka memakannya, telepon ayah. Ayah akan mengirimkannya kepadamu begitu siap. Oke. Oke. Oke, sudah larut. Bereskan dan cepat pulang. Oke anakku. Anakku. Tidak masalah. Aku mengerti Ayah.